Halo, kembali lagi bersama kami di Videografis Pojok Statistik. Bersama saya, Widya Saputri Agustin, pada videografis kali ini, kita akan membahas terkait dengan potret ketenagakerjaan di Kota Pelajar Agustus 2024. Di mana itu kota pelajar? Nah, seperti yang kita tahu, dengan lebih dari 100 lembaga pendidikan di seluruh wilayahnya, Yogyakarta telah menjadi pusat pendidikan yang menarik ribuan pelajar setiap tahun. Hal ini menjadikan Jogja sebagai salah satu kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga dikenal sebagai kota pelajar. Nah, kira-kira seperti apa nih keadaan ketenagakerjaan di daerah yang memiliki julukan kota pelajar ini? Mari kita cari tahu jawabannya dan kita bahas lebih detail di videografis kali ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan struktur ketenagakerjaan di Yogyakarta. Pada Agustus 2024, terdapat 3,02 juta orang penduduk usia kerja, yaitu meningkat sebesar 25,13 ribu orang dibandingkan dengan Agustus tahun 2023. Dari 3,02 juta orang tersebut, 2,26 juta diantaranya adalah angkatan kerja, dan 762,62 ribu diantaranya adalah bukan angkatan kerja. Dari 2,26 juta angkatan kerja, 2,18 juta orang diantaranya adalah bekerja, dan 78,67 ribu orang diantaranya adalah pengangguran. Sepanjang periode Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024, terjadi tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 43,06 ribu orang. Selanjutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menurut jenis kelamin. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa TPAK bulan Agustus terus meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Agustus 2024, TPAK perempuan meningkat sebesar 1,84 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Sedangkan TPAK menurut jenis kelamin laki-laki menurun. Lalu, bagaimana perkembangan tingkat pengangguran di daerah istimewa Yogyakarta? Nah, berdasarkan Barplot tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari 2022 sampai Agustus 2024, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan tingkat pengangguran pada Agustus 2024 dibandingkan Februari 2024. Akan tetapi, menurun jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Kemudian, berdasarkan Barplot TPT menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa persentase perempuan lebih tinggi pada periode Februari 2022, Agustus 2022, Februari 2023, dan Februari 2024. Sementara itu, persentase TPT berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari perempuan pada periode Agustus 2023 dan Agustus 2024. Berdasarkan Barplot TPT menurut wilayah, dapat dilihat bahwa TPT di perkotaan selalu lebih tinggi karena sektor formal di perkotaan lebih banyak dan lebih sulit dimasuki oleh pencari kerja. Selain itu, penduduk perkotaan juga lebih selektif dalam memilih pekerjaan jika dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan Agustus 2024. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa distribusi penduduk pekerja sektor perdagangan pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Akan tetapi, sektor perdagangan masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 430,55 ribu orang. Selanjutnya, bagaimana status pekerjaan utama pada bulan Agustus 2024? Nah, berdasarkan Barplot status pekerjaan utama di sebelah kiri, dapat dilihat bahwa buruh atau karyawan atau pegawai mendominasi penduduk yang bekerja. Kemudian, berdasarkan Stock Bar Chart proporsi pekerja formal dan informal di sebelah kanan, dapat dilihat bahwa pada setahun terakhir dalam periode yang sama, proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal meningkat, utamanya didorong oleh peningkatan pekerja dengan status buruh atau karyawan atau pegawai. Nah, selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan jam kerja penduduk bekerja.
Pekerja penuh Agustus 2024 dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu masih mendominasi penduduk bekerja. Sekitar 1,51 juta orang atau sekitar 69,08% termasuk ke dalam pekerja penuh dan terus meningkat dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu adalah sebanyak 674,99 ribu orang atau sekitar 30,92%, yang terdiri dari tingkat setengah pengangguran atau TSP dan tingkat pekerja paruh waktu. Nah, berhubungan dengan kota pelajar di mana banyak lembaga pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kira-kira bagaimana karakteristik penduduk bekerja menurut pendidikan? Nah, berdasarkan visualisasi, dapat dilihat bahwa sekitar 18,08% dari total penduduk bekerja berpendidikan perguruan tinggi atau diploma ke atas. Penduduk pekerja berpendidikan SD ke bawah pada periode yang sama kecenderungannya menurun, sedangkan penduduk pekerja lulusan SLTA ke atas pada periode yang sama kecenderungannya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk masuk ke pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan. Setelah mengetahui karakteristik penduduk bekerja menurut pendidikan, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut pendidikan. Berdasarkan visualisasi, dapat dilihat bahwa pada Agustus 2024, TPT terendah sebesar 1,13% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah. Sementara TPT tertinggi sebesar 5,03% pada jenjang pendidikan SMA. Meskipun TPT tertinggi terdapat pada jenjang SMA, TPT SMA ini memperlihatkan tren yang menurun dari Agustus tahun 2021 sampai dengan Agustus 2024. Selanjutnya, seperti apa keadaan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten atau kota di Yogyakarta? Nah, berdasarkan visualisasi, dapat dilihat bahwa TPT menurun hampir di semua kabupaten atau kota di Yogyakarta, kecuali TPT pada Kabupaten Gunung Kidul, yaitu naik sebesar 0,07 persen poin. Peningkatan TPT pada Gunung Kidul Agustus 2024 adalah akibat dari penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa, yaitu turun sebesar 6,55% dibandingkan Agustus 2023. Kemudian, TPT tertinggi tercatat di kota Yogyakarta, yaitu sebesar 5,80%, dan TPT terendah tercatat di Kulon Progo, yaitu sebesar 2,01%. Demikian pembahasan terkait dengan potret ketenaga kerjaan di kota pelajar Agustus 2024 pada video grafis kali ini. Sampai jumpa di video grafis pojok statistik berikutnya.